Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Rahmawati Khairiyah, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa sih itu manajemen? Manajemen merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, yaitu mensejahterakan stakeholdernya. Nah, ada siapa saja stakeholder dalam perusahaan atau organisasi? Yang pertama ada pemegang saham atau jajaran direksi. Yang kedua ada manajer dan karyawan. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat di sekitar. Kemudian apa saja sih tujuannya dari stakeholder itu yang diharapkan dari perusahaan? Yang pertama adalah pemegang saham atau direksi. Mereka menginginkan keuntungan atau laba yang maksimal karena mereka sudah menanamkan modalnya di perusahaan. Jadi mereka ingin untuk mendapatkan laba sebagai imbal jasanya. Kemudian ada manajer dan karyawan. Mereka menginginkan apa sih dari perusahaan? Manajer dan karyawan ini jelas menginginkan imbal jasa dari apa yang telah mereka berikan untuk perusahaan. Apa yang telah mereka kerjakan sehingga bisa memproduksi jasa maupun produk dan dapat didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah di sini juga mendapat keuntungan dari perusahaan, salah satunya yaitu mendapatkan dana dari pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai jual perusahaan atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga akan terbantu oleh adanya pengurangan pengangguran karena kalau ada perusahaan yang berdiri di dalam negeri ini akan membantu penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat adalah masyarakat. Di sini masyarakat mendapatkan keuntungan melalui CSR atau Corporate Responsibility Social. Di sini masyarakat biasanya mendapat CSR baik melalui di bidang pendidikan ada, sosial ada, kesehatan juga ada. Banyak sekali beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada mahasiswa, misalnya di UIN Raden Mas Said sendiri kan juga banyak. Kemudian dengan manajemen, daya hasil guna unsur-unsur manajemen dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan unsur-unsur dalam organisasi. Kemudian apa saja sih unsur-unsur manajemen itu? Ada 6 unsur manajemen. Yang pertama adalah atau manusia. Manusia sendiri di sini bergerak untuk memaksimalkan proses atau aktivitas yang terjadi atau yang harus dilakukan di dalam perusahaan. Karena manusia ini sangat kompleks, makanya harus adanya suatu manajemen yang mengelola tentang sumber daya manusia yang ada di perusahaan, baik untuk memenuhi keinginannya maupun kebutuhan dari sumber daya manusia. Yang kedua ada money. Money yaitu uang yang diperlukan untuk menggerakkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Tanpa adanya uang, maka tidak dapat dijalankan aktivitas apapun untuk menggerakkan produksi maupun jasa yang ada di perusahaan. Yang ketiga yaitu metode atau metodologi, yaitu metodologi apa saja yang digunakan untuk dapat mengoptimalisasi keuntungan dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada mesin, yaitu alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk maupun jasa
yang nantinya akan didistribusikan. Yang keempat ada material, yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses produksi maupun membuat jasa. Di sini ada bahan mentah, ada setengah matang, dan bahan jadi. Kemudian ada market, yaitu pasar. Pasar ini adalah tujuan atau sasaran perusahaan yang dimana nanti produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan didistribusikan. Selanjutnya, sumber daya manusia itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Perilaku dan sifat manusia ditentukan oleh lingkungan, sedang prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Jadi, kalau kita diposisikan sebagai karyawan, pasti mempunyai keinginan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Di situ akan muncul kepuasan kerja seorang karyawan. Contohnya lagi, jika teman-teman sebagai seorang mahasiswa, pastinya juga akan memberikan effort atau usaha yang lebih untuk bisa memenuhi tugas-tugas dari dosen ataupun untuk memahami materi-materi perkuliahan. Nah, di situ kalau teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang tinggi, nilai yang baik, maka akan memberi kepuasan tersendiri bagi teman-teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian konsep manajemen, jadi manajemen ini berhubungan dengan beberapa variabel. Sumber daya manusia itu berhubungan dengan prestasi kerja, perilaku dan sifat dari manusianya sendiri, daya fisik dari manusia, daya pikir, dan keinginan. Yang pertama yaitu keinginan. Keinginan manusia untuk tetap bertumbuh, untuk tetap memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Juga keinginan manusia untuk mendapatkan atau dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu dimulai dari bekerja, akhirnya dia mendapatkan imbal balas berupa gaji dari perusahaan. Yang kedua yaitu daya pikir. Manusia diciptakan oleh Allah sudah dilengkapi dengan daya pikir yang bagus, jadi harus dapat memaksimalkan daya pikir untuk diberikan pada perusahaan yang menaungi mereka. Yang ketiga yaitu daya fisik. Daya fisik sangat dibutuhkan untuk manusia sebagai penunjang mereka dalam bekerja nantinya. Jadi kalau fisik kita sehat, bekerja pun akan lebih semangat. Jadi kita sebagai manusia atau karyawan juga diharuskan menjaga kesehatan fisik, tubuh, dan mental. Yang selanjutnya adalah perilaku dan sifat. Perilaku dan sifat dari manusia sejatinya memang berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan itu sudah normal adanya karena kita diciptakan memang berbeda-beda. Nah, di sini adanya manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengelola agar manusia yang berbeda-beda perilaku dan sifatnya itu dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga nanti tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang terakhir ada prestasi kerja. Nanti kalau kita gabungkan antara keinginan, daya pikir yang dimiliki, daya fisik, dan perilaku dan sifat yang baik, maka akan munculnya suatu prestasi kerja atau kinerja yang optimal, yang bisa memberikan dampak besar, dampak yang positif bagi kemajuan perusahaan dan dapat mengoptimalkan profit dari perusahaan. Dari situ akan tercapainya kesejahteraan baik dari karyawan, dari pimpinan direksi, dari pemerintah, dan dari masyarakat sekitar. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja
agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Seperti yang saya jelaskan di awal, jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah seni atau cara untuk mengelola atau mengatur hubungan antara manusia-manusia yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan optimal untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang sudah ditargetkan. Kemudian proses pengelolaan manusia ini biasanya melalui perencanaan atau pengelolaan, ada rekrutmen, ada seleksi, kemudian setelah seleksi ada pelatihan dan pengembangan, ada pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan para stakeholdernya. Kemudian tujuan dari manajemen sumber daya manusia ada beberapa yang sudah saya rangkumkan. Di antaranya adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal atau sah secara hukum. Kemudian ada mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian membantu dalam mengarahkan, mengembangkan keseluruhan organisasi melalui strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Kemudian memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer mencapai tujuannya. Kemudian menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antara pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi antara atasan dan bawahan. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen ada 4, yaitu manajemen berfungsi untuk mengatur atau mengelola suatu kegiatan. Di dalam manajemen terdapat 4 aspek fungsi, yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengawasan. Ini merupakan fungsi dasar dari manajemen. Perencanaan yaitu merencanakan. Awal perencanaan biasanya dilakukan setiap tahun dalam satu periode ke depan ingin seperti apa jalannya suatu perusahaan ini, ingin menghasilkan apa dan ingin mencapai standar sampai sebagian mana, sejumlah mana, setinggi mana. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu mengelola keseluruhan yang ada di dalam suatu perusahaan, baik itu sumber daya manusianya, ataupun materialnya, ataupun mesinnya, untuk dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian pelaksanaan, setelah dirancanakan, kemudian diorganisasikan, disampaikan apa saja yang telah direncanakan, kita harus melaksanakan dan beraktivitas sebagaimana mestinya sehingga nanti target yang telah ditetapkan akan terwujud. Yang keempat adalah pengawasan. Jadi di sini sistem direksi atau sistem manajer harus melakukan pengawasan terhadap jalannya aktivitas kerja dari karyawan atau bawahannya agar nantinya tidak menyimpang dari tujuan awal. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia haruslah dilakukan melalui proses yang benar agar semua kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan pada jalurnya dengan tujuan memudahkan pengelolaannya. Dalam praktiknya, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 11,
nanti kita singgung sedikit-sedikit saja karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara mendalam. Ada analisis jabatan, jadi sebelum dilakukan pekerjaan atau perekrutan akan dilaksanakan analisis jabatan. Jabatan apa saja yang diperlukan dalam suatu perusahaan sehingga nantinya aktivitas perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian perencanaan SDM, kemudian ada rekrutmen tenaga kerja. Yang keempat ada seleksi. Setelah diadakan rekrutmen tenaga kerja, maka akan diadakan seleksi atau beberapa tes menuju pemilihan karyawan yang dibutuhkan sesuai kualifikasi oleh perusahaan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Setelah karyawan itu diseleksi dan kemudian diterima di dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka biasanya akan diadakan pelatihan untuk karyawan baru sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perusahaan dan dapat melaksanakan job description-nya atau tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai. Kemudian ada pengembangan. Nah, pengembangan ini adalah untuk karyawan yang sudah senior atau sudah berpengalaman untuk mengupgrade ilmu-ilmunya atau keahliannya. Yang keenam ada evaluasi kinerja. Jadi setelah nanti dalam satu periode tahun atau semester biasanya akan dievaluasi kinerjanya. Apakah sudah baik ataukah belum baik dan akan diadakan perbaikan jika memang dirasa kurang atau belum optimal. Yang ketujuh ada kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah untuk merangsang atau memotivasi kinerja yang diberikan oleh karyawan. Yang kedelapan ada jenjang karir, ada promosi jabatan. Kemudian yang kesembilan ada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini karyawan harus diperhatikan keselamatan dalam bekerja. Kemudian harus diperhatikan pula kesehatannya agar dapat beraktivitas secara optimal. Yang ke-10 ada hubungan industrial, baik itu hubungan dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Bisa juga hubungan dengan serikat pekerja dan karyawan-karyawan yang dinaungi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke-11 atau yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya kita akan bahas secara mendalam mengenai fungsi-fungsi manajemen yang sudah saya utarakan di atas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.